Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Strategi dan Perusahaan. Perkenalkan, nama saya Anita Ramania dari Prodi Kewirausahaan NIM 200304025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman Baksyar Ali, NIM saya 200304009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rafi Lami, NIM saya 200304022. Saya dari kelompok 6, saya dari Prodi Kewirausahaan. Ini pembahasannya. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk pembuatan penerapan dan evaluasi. Dalam pengertian strategi sendiri ada dalam bentuk pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut para ahli Stefani K. Mahrus, dan yang kedua menurut Hamel dan Prahalat. Komponen strategi ada 6 macam, yakni kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, distribusi sumber daya, strategi pada tingkat perusahaan, strategi pada tingkat bisnis, dan strategi pada tingkat fungsional. Tingkatan strategi yakni keputusan yang dibuat berdasarkan atas orientasi, nilai, value lebih konseptual dan tersentralisasi. Tiga tingkatan strategi. Yang pertama yakni tingkat korporasi, dan yang kedua tingkat bisnis, dan yang ketiga tingkat fungsional. Saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi dan taktik secara rancu bagi sementara orang, padahal keduanya ada perbedaan menurut Peter Drucker. Strategi, apa yang harus kita kerjakan? Mengerjakan sesuatu yang benar, menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Taktik, bagaimana mengerjakannya? Mengerjakannya sesuatu dengan benar, menggunakan tentara untuk memenangkan pertempuran. Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa datang yang ingin untuk terwujud oleh suatu personel perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah. Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenal visi agar visi menjadi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. Falsafah, nilai yang terkandung di dalam falsafah harus tertanam atau tercermin dalam tingkah laku seluruh anggota organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal dan internal. 1. Realisasi misi perusahaan akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternal menjadi sangat penting ketika hakikatnya kondisi lingkungan berada di luar kendali, luar negeri, luar organisasi. Ketiga, pemahaman terhadap lingkungan internal perusahaan secara luas dan mendalam pun perlu dilakukan. Yang keempat, strategi yang dibuat perlu bersifat konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang kelima, mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan perlu mencermati peluang yang ada dan memanfaatkannya agar apabila peluang disia-siakan dapat saja peluang berbalik menjadi ancaman bagi perusahaan. Yang keenam, jadi sebelum tim manajemen menerapkan strategi yang tepat bagi terlaksananya perusahaan di masa datang, mereka harus terlebih dahulu menganalisis posisi perusahaan saat ini, baik dilihat dari posisi persaingan dengan usaha sejenis maupun dari faktor kondisi perusahaan sendiri. Pilihan strategi berdasarkan analisa SWOT. Analisa SWOT umumnya merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan strengths, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threats sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Analisis SWOT
bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta minimal kelemahan dan ancaman. Karena itu untuk memulai analisis SWOT, kita harus memahami masing-masing komponen dari SWOT, membuat kerangka kerja, kemudian merencanakan dan melakukan langkah-langkah strategis yang ditempuh. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi strategi. Strategi generik itu banyak definisinya. Salah satunya adalah menurut Porter, strategi generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Lalu strategi utama. Strategi utama atau grand strategis merupakan strategi yang lebih operasional yang merupakan tindak lanjut dari strategi generik. Macam-macam strategi utama, yaitu kelompok strategi pertumbuhan atau growth yang terdiri dari horizontal, vertikal, strategi pertumbuhan diversifikasi, terpusat, dan konglomerasi. Lalu kelompok strategi stabilitas atau stability yang terdiri dari strategi istirahat, strategi waspada, strategi tanpa perubahan, dan strategi laba. Lalu selanjutnya ada kelompok strategi penciutan, lalu strategi turnaround, dan strategi captive company, strategi sell out atau divestment, strategi bankruptcy, dan strategi liquidation. Lalu kita beralih pada strategi fungsional yang terdiri dari strategi bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang produksi atau operasi, bidang sistem informasi. Kriteria penyeleksian strategi: 1. Harus tanggap terhadap lingkungan eksternal. 2. Mencangkupi keunggulan kompetitif yang terus-menerus. 3. Harus konsisten dengan strategi lain dalam perusahaan. 4. Menyediakan fleksibilitas yang memadai bagi bisnis dan perusahaan. 5. Menyesuaikan diri dengan misi perusahaan dan tujuan jangka panjang. 6. Harus mudah dilaksanakan dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.